Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih semangat kan? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau masih semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin dari ketua kelasnya, Rafael, silakan pimpin berdoa dulu ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, dong agama dan kepercayaan masing-masing. Doa harus mulai. Berdoa selesai. Tadi sudah absensi? Sudah, Bu. Sudah. Dalam pembelajaran daring ini, kalian harus tetap semangat ya. Kalau di rumah ataupun luring saat di sekolah, kalian harus bisa ikuti dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Kalau mau mencari informasi atau materi-materi bisa di internet ya, bisa dari jurnal, makalah, atau YouTube sekarang banyak ya untuk video-video pembelajaran. Jadi kalian harus mencari informasi itu sendiri. Akan saya share screen dulu mengenai materinya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Ini kita membahas mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning dan Kecakapan Abad 21 yang dipadukan dengan metode tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya menuangkan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jujur, disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Nah, untuk yang pertama, struktur lembaga negara menurut UUD 1945. Ini untuk yang setelah atau sebelum amandemen kalau baganya seperti ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya? Setelah amandemen. Nah, setelah amandemen ya. Jadi bagan di sini yang disajikan ini merupakan struktur lembaga negara menurut UUD 1945 setelah amandemen. Untuk yang sebelum amandemen, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. MPR, Presiden, DPA, DPR, DPK, dan MA. Ada MPR, Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA ya. Nah, di sini bedanya sebenarnya untuk yang sebelum dan setelah amandemen. Untuk yang sebelum itu MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Kalau setelah amandemen tidak ada lembaga tertinggi negara. Jadi semuanya itu berkedudukan sejajar. Yang kedua, MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi, yaitu dengan bukti adanya perubahan pasal 1 ayat 2. Untuk yang ketiga, kedudukan lembaga negara sejajar ya, hanya berbeda fungsi dan kewenangannya saja. Yang keempat, lembaga negara tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi sudah menjadi 6 kekuasaan ya tadi, dari konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Untuk selanjutnya di sini ada MPR. Wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar berdasarkan pasal 3 ayat 1. Selanjutnya untuk kewenangan presiden, salah satunya ada memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pada pasal 4 ayat 1. Untuk selanjutnya di sini ada DPR, fungsi, hak, dan wewenangnya ya. Untuk tugas memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 1. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan berdasarkan pasal 20A ayat 1. Untuk hak-haknya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat berdasarkan pasal 20A ayat 2. Untuk DPD, untuk kewenangan DPD sendiri berdasarkan pasal 22D ayat 1, yang pertama,
mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR. Untuk BPK, untuk MA, di sini kewenangannya berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Untuk KY sendiri di sini untuk wewenangnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, MK, Mahkamah Konstitusi. Untuk wewenangnya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kalian silahkan cari berbagai informasi ya mengenai kewenangan, fungsi, hak lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. Dan kalian nanti kerjakan KPD yang sudah saya share, yaitu di sini ada 3 soal. Nanti untuk 2 perwakilan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian secara klasikal. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, secara perwakilan ya, 2 orang yang menyampaikan hasil kerjanya, silakan. Jasmine, ya silakan Jasmine. Sebelum amandemen, ada DPR, Lembaga Kepresidenan, MA, DPA, dan BPK. Setelah amandemen, ada MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, BPK, dan KY. Ya. Bagaimana fungsi lembaga negara Republik Indonesia? Fungsinya secara umum, lembaga negara adalah membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas pada masyarakat serta untuk mencapai berbagai tujuan dalam pemerintahan. Yang nomor 3, MPR, dasar hukumnya Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 3, Pasal 8 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 2, dan Pasal 8 Ayat 1. Tugas dan wewenangnya: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih Jasmine. Saya, Bu. Yes, silakan Cindy. 1. Tertutup DPD, BPK, MA, KY, MK, dan DPR serta MPR. 1. MPR. Tugas dan wewenangnya: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Pelantik Presiden dan Wakil Presiden. DPR, dasar hukumnya Pasal 20 Ayat 1. Tugas dan wewenang: 1. Bersama-sama Presiden membentuk undang-undang. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Ya, terima kasih Cindy untuk jawabannya, sudah bagus sekali. Mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan Naila. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia yang termasuk dalam kekuatan suprastruktur politik adalah MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, KPU, dan BI. Perubahan amandemen tersebut bertujuan agar meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Terima kasih, Bu. Ya, dalam sebuah negara memang perlu adanya pembagian kekuasaan tadi ya, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing agar kinerja lembaga negara menjadi optimal karena memiliki tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, akan terjadi kontrol dan keseimbangan antara lembaga-lembaga negara tersebut, di mana akan ada pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam suatu pemerintahan. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Minggu depan kita mempelajari tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian pembelajaran hari ini. Silakan untuk Rafael, ketua kelas, pimpin berdoa dulu ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa kemudian seperti yang masing doa selesai. Ya sudah, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.